Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di aula aula kita tercinta ini. Mudah-mudahan aula ini adalah salah satu tempat apa Kang? Aula ini adalah salah satu tempat yang nantinya di akhirat akan menjadikan saksi bisu gitu, bahwa kita sama-sama di sini berjuang gitu, terutama dengan Al-Quran, bersama Al-Quran gitu. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikutinya sampai akhir zaman. Amin. Seperti apa yang telah saya katakan 2 minggu ke belakang, saya di sini akan mencoba menyampaikan kaum pelangi LGBT gitu, LGBT plus Q gitu. Masih ingat kan LGBT plus Q? Ya, apa? Hah? Oh lupa. Oh siap. L, apa Kang Leon? Jangan. L, lesbi. G, gay. B, bisex. T, transgender. Jangan Kang. Tasik nih. Transgender ya. Dan yang terakhir Q. Apa Q? Ini yang baru ini. Queen atau queer. Nah, udah tahu kan lesbi apa gitu, gay apa, bisex apa, transgender dan seterusnya udah tahu kan ya? Ya, lesbi itu apa? Apa what lesbi? Ya, langsung lanjut aja. Langsung saja ya teman-teman. Kita beranjak ke materi gitu. Jika 2 minggu kemarin gitu ke belakang, saya menjelaskan apa itu LGBT plus Q, terus ditambah pengalaman gitu, pengalaman pribadi gitu terutama. Nah, pada kali ini insya Allah saya akan melihat dari kacamata sejarah gitu. Jadi dulu di tahun berapa? Ada yang tahu gak? Kaum Nabi Lut. Nah, kaum Nabi Lut sebelum Masehi? Udah lama ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat kacamata sejarah, Nabi Lut ini ternyata bukan orang Palestina gitu. Kan yang kita ketahui Nabi Lut itu Palestina gitu. Nah, itu mah setelah dari negeri Sodom gitu. Nah, Nabi Lut ini adalah keponakannya Nabi Ibrahim gitu. Nah, Nabi Ibrahim ini ke Nabi Lut bilangnya ponakannya. Kalau misalkan Nabi Lut bilang ke Nabi Ibrahim mang gitunya, atau paman. Nah, ini itu masih dalam bukan sejarah apa namanya tuh? Apa? Masih sejaman gitu. Nabi Lut
sama Nabi Ibrahim ini masih sezaman gitu. Nah, Nabi Lut ini orang berasal dari Ur, Kaldaniun, Irak gitu. Nah, kalau misalkan Nabi Lut dari Ur, Kaldaniun, Irak, kalau Nabi Ibrahim itu dari Babilonia ya, Babilonia, Irak. Nah, dulu kita jika kita lihat dari silsilah gitu, orang tuanya Nabi Ibrahim yang dijuluki Azar atau nama aslinya Tarikh. Tarikh itu mempunyai 3 anak gitu. Tarikh itu menikah dengan istrinya. Siapa? Istrinya, ibunya Nabi Ibrahim. Ada yang tahu? Ibu Ibrahim. Ibu Ibrahim. Bukan. Jadi ibunya Nabi Ibrahim ini atau istrinya Tarikh itu namanya Amilah gitu. Nah, Amilah ini mempunyai 3 anak. Yang pertama Ibrahim, yang kedua Nahur, yang kedua Haran, yang ketiga Nahur. Nah, Ibrahim ini yang nantinya akan melahirkan Ismail, Ishak, dan Ishak melahirkan bukan Ishak. Yang nantinya punya anak gitu. Yang nantinya punya anak. Iya, istrinya bener Pan. Jadi Nabi Ibrahim nanti akan mempunyai 2 anak, Ismail dan Ishak. Nah, Ishak akan mempunyai anak bernama Yakub gitu. Nah, kalau misalkan dari Nahur itu nanti akan punya anak namanya Lut alaihissalam. Jadi ikatan saudaranya itu dari situ gitu silsilahnya. Jadi Ibrahim itu punya adik namanya Nahur. Nah, Nahur itu punya anak namanya Lut alaihissalam. Nah, pas di Irak gitu teman-teman. Jadi di Irak itu keadaan Nabi Lut, Nabi Ibrahim dari sisi keluarga pokoknya mah dari kondisinya itu kurang stabil gitu. Jadi memutuskan untuk berhijrah gitu. Yang pertama kali dituju oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu apa coba teman-teman? Ada yang tahu gak? Hijrah Nabi Ibrahim pertama kali hijrah itu kemana gitu? Nah, itu mah kan sesudahnya ya. Jadi yang pertama kali dihijrahi itu adalah Mesir gitu. Jadi sebelum ke Mekah, ke Mesir dulu gitu. Jadi ke Mesir. Nah, pas ke Mesir apa? Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini bersama gitu, hijrah bersama. Nah, pas di pertengahan jalan sebelum nyampe ke Mesir, ibaratnya mah gini. Jadi Nabi Lut teh kieu tuh. Mang, abi mah eureun di dieu we gitu. Nah, jadi enggak sampai ke Mesir gitu di pertengahan. Nah, di pertengahannya itu namanya negeri Sodom atau Amurah gitu, tempatnya itu. Negeri Sodom atau Amurah gitu. Nah, Nabi Lut mah berhenti gitu di negeri itu, Nabi Ibrahim melanjutkan gitu ke Mesir. Nah, pas di Mesir, Nabi Ibrahim ini membawa Sarah istrinya. Lalu ditanyalah oleh Raja Mesir, wahai apanya nyebutnya teh, pokoknya mah ya ini malah, wahai Ibrahim, siapa yang kamu bawa itu gitu. Ini adalah saudara perempuanku gitu. Kenapa Nabi Ibrahim pada saat itu bilang ke Raja Mesir bahwa ini adalah saudaranya? Karena jika diteliti teman-teman, ternyata Raja Mesir yang pada waktu itu menyukai istri-istri yang mempunyai suami gitu. Jadi pelakor gitu. Bukan pelakor. Apa Kang? Peliskor? Oh, peliskor. Jadi menyukai istri-istri yang sudah mempunyai suami gitu. Tapi ternyata teman-teman, ketika Ibrahim berkata bahwa ini saudaranya, ternyata tidak aman juga gitu. Jadi Ibrahim itu masih di penjara gitu. Di penjara. Nah, singkat cerita teman-teman, Ibrahim dan Sarah ini berdoa gitu kepada Allah, dua-duanya berdoa biar ketika si raja itu menyentuhnya gak bisa gitu, si raja Mesir itu. Dan
terjadi gitu ketika si Sarah ini ketika Raja Mesir ingin menggaulinya gitu. Menggaulinya jadi ingin melakukan hal yang tidak-tidak gitu kepada Sarah. Ternyata ketika mau menyentuhnya pingsan gitu. Dan itu dengan percobaan yang bukan sekali dua kali gitu teman-teman. Sampai si Raja Mesir ini merasa putus asa dan malu gitu. Nah ketika malu, Raja Mesir ini mengeluarkan Nabi Ibrahim dengan syarat bahwa Nabi Ibrahim harus pergi dari Mesir gitu. Nah singkat cerita gitu, Nabi Ibrahim dan Sarah pun pergi dan Raja memberikan hadiah gitu. Hadiah berupa istri gitu. Ada yang tahu? Siti Hajar gitu. Nah teman-teman, Hajar itu bukan artinya arti Hajar itu bukan batu ya di situ. Di situ arti Hajar itu Hajarun gitu. Hajarun itu pemberian gitu. Pemberian dari Raja Mesir pada waktu itu. Nah Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah pergi ke Palestina dan ke Palestina. Setelah di Palestina kita juga telah mengetahui bahwa nanti Hajar bersama Nabi Ibrahim ke Mekah, terus ditinggal dari Mekah, Hajar ini di Mekah, terus kembali lagi ke Palestina. Nah pas kembali lagi ke Palestina teman-teman, di sini itu ada yang datang tamu gitu. Tamunya itu malaikat. Jadi malaikat ini kalau kita lihat dalam sirah sejarah itu ada dua sirah sejarah astagfirullahaladzim. Jika kita lihat dalam sejarah gitu teman-teman atau sirah ya gitu. Oh iya berani ya. Jika kita lihat dalam sejarah gitu teman-teman. Jika kita lihat dalam sejarah ada dua pendapat gitu teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa yang datang bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim ini ada yang mengatakan 3 malaikat dan ada yang mengatakan 2 malaikat gitu. Nah malaikat ini yang 3 ini teman-teman nggak tanggung-tanggung gitu, pentolan semua Kang. Siapa coba? Bukan sejuran ya. Nah 3 malaikat ini gak tanggung-tanggung gitu, yang didatanginnya juga Jibril, Mikail, Israfil gitu. Nah kalau di pendapat yang kedua itu Jibril dan Mikail gitu. Bertamulah gitu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu ketika ada tamu dibukalah pintunya. Dan pas awal ketemu itu gak mengenalinya dan dipersilahkanlah masuk. Pada intinya mah si malaikat itu dipersilahkan masuk. Nah ketika masuk Nabi Ibrahim ini ke belakang ke istrinya Sarah gitu, menanyakan apakah ada hidangan untuk tamu ini gitu. Nah waktu itu Nabi Ibrahim punya sapi gitu, anak sapi diguling-guling gitu. Pas dikasihkan pas dihidangkan kepada tamu, 3 tamu itu atau 2 tamu itu, nah Nabi Ibrahim itu kaget gitu, mundur. Tapas mundur gitu, kata malaikat kamu jangan takut cenah, saya ini malaikat. Karena kenapa Nabi Ibrahim pada waktu itu mundur? Karena ketika dihidangkan ternyata tamu ini tidak memakan hidangannya gitu, jadi takut gitu. Nah mundur, terus diingetin jangan takut gitu, saya adalah malaikat gitu. Saya kesini ingin memberikan 2 kabar gitu. Yang pertama, istrimu Sarah akan melahirkan anak bernama Ishak. Nah, dari Ishak ini akan melahirkan Yakub gitu. Nah, ketika dikatakan gitu, ketika di ruang tamu itu sedang berbicara tentang itu, Sarah itu mendengar gitu. Mendengar langsung keluar, mana mungkin gitu, karena saya ini adalah nenek-nenek gitu. Jadi udah kalau misalkan dari umur udah gak mungkin gitu kalau melahirkan. Tapi di sana malaikat mengatakan bahwa
apapun yang tidak mungkin, jika Allah berkata mungkin, maka akan terjadi gitu. Maka ada ya akan terjadi. Nah, kabar yang kedua ini teman-teman, kabar yang kedua bahwa malaikat ini akan menyampaikan bahwasannya kaum saudaramu akan diajab begitu, yaitu kaum Nabi Lut gitu. Nah, ketika beres berbincang, kita berbincang dengan para malaikat. Nah, malaikat ini ternyata ketika beres dari rumahnya Nabi Ibrahim itu langsung ke tempat kediamannya Nabi Lut gitu. Di mana? Sodom atau Amurah gitu. Datang ke sana pas di gerbang, teman-teman. Itu pas di gerbang, tahu kan kaum Nabi Lut kan suka ini ya, suka yang ganteng-ganteng gitu ya. Terutama itu gitu. Pas di gerbang dan malaikat ini menyerupai wajah laki-laki yang sangat tampan gitu. Pas di gerbang si malaikat ini masuk dan itu pas di daerah ada di sekitar itu gitu, di sekitar tempat itu si kaum Nabi Lut ini melihat kegantengan para malaikat gitu, sampai bilang gini itu teman-teman, namun kalau kita mah lah iya auk gitu ya. Ganteng kan gitu ya. Nah, ternyata ketika dituturkan lah istilah lamanya auk ketika dituturkan teh bahasa Indonesia diikutin gitu. Ketika diikutin ternyata malaikat dan orang ini itu malaikat ya, orang ini berhenti di rumah Nabi Lut sampai ketika itu mengetuknya dan mengucapkan salam gitu. Dan pada waktu itu gitu, ketika Nabi Lut melihat pertama kali orang itu kaget gitu, karena kayak ini atau bukan ngeluh sih, tapi gini, aduh hariwang gitu cenah. Ya teh cenah ini adalah hari yang sangat berat gitu. Saya takut cenah kalian itu bakal di sama kaumnya itu bakal diperlakukan yang tidak gitu. Nah, masuklah malaikat itu ke rumahnya Nabi Lut. Nah, di situ bercerita, dan ketika di sana bercerita ada istrinya Nabi Lut gitu. Ada yang tahu namanya? Namanya itu Waliah gitu. Namanya istri Nabi Lut Waliah gitu. Waliah. Kalau Waligoh istrinya Nabi Yakub gitu. Waliah, kalau Waliah ini apa? Ketika melihat para malaikat ini yang sangat ganteng-ganteng gitu. Nah, yang sangat ganteng-ganteng ini langsung membewarakan gitu kepada kaumnya, keluar gitu. Langsung ngasih informasi bahwa di rumahnya itu, wahai kaum Nabi Lut gitu. Di rumahku ada pria yang tampan-tampan gitu. Jika kalian ingin memuaskan hasratmu, datangilah rumahku cenah. Jadi, nah teman-teman, jika kita lihat dalam sejarah, ternyata istrinya Nabi Lut ini bukan LGBT-nya, normal gitu. Istrinya Nabi Lut ini, tapi pendukung gitu. Kalau istrinya Nabi Lut gitu, itu Waliah gitu. Pendukung, jadi mendukung LGBT gitulah di daerahnya gitu. Nah, ketika diinformasikan gitu, disebar di daerah Sodom atau Amorah itu, si kaumnya itu mendatangi rumahnya Nabi Lut gitu. Dan yang ngetuk-ngetuk gitu, wahai Lut, keluar gitu. Saya tahu di sana ada tamu gitu. Di sana ada tamu yang sangat tampan. Jika kamu tidak ingin mengeluarkannya, saya yang akan mendobrak pintunya. Toh itu teh, Nabi Lut teh bukan kaget apa namanya teh? Hariwang gitu. Soalnya ya teh ganteng pisan gitu. Jadi sampai
sampai Nabi Lut ini bilang ke 3 malaikat itu bahwasannya jika saya mempunyai kekuatan terutama bisa bukan ngilang bisa memberikan pengaruh di kaumnya gitu, saya akan bantu gitu, karena saya ini adalah orang yang lemah gitu. Tapi ternyata ketika Nabi Lut bicara gitu, malaikat ini menenangkannya bahwasanya tenang gitu Nabi Lut, tenang Lut, saya ini adalah malaikat gitu, saya datang ke sini akan mengajak kaummu gitu. Nanti gitu ketika subuh datang kamu pergi gitu, tapi jangan nengok ke belakang gitu. Nah, ada yang kelewat. Jadi pas ininya teman-teman, pas ketika kaumnya datang ke rumahnya, semakin malam itu semakin banyak gitu, sampai ngetrok. Nah, di situ Nabi Lut membuka pintu gitu. Wahai kaumku gitu, kalian itu kenapa gitu? Dan saya baru melihat kasus-kasus seperti kalian gitu, yang melakukan penyimpangan yang belum pernah dilakukan sebelumnya gitu, yang belum pernah melakukan penyimpangan sebelumnya gitu. Nih jadi Nabi Lut itu menawarkan 2 anaknya, yang pertama Raisya sama Zargota. Nah 2 anaknya ini dipersembahkan kepada kaumnya untuk memuaskan gitu, tapi ternyata tidak mau juga gitu dikasih cewek gitu. Jadi gak mau Lut gitu, saya pengennya tamu itu gitu. Saya maunya tamu itu, pokoknya keluarkan gitu tamu itu. Langsung Nabi Lut menutup kembali, dan ketika itu Jibril pun menyuruh Nabi Lut untuk pergi lewat belakang gitu, lewat belakang rumahnya. Tapi mohon maaf gitu, bahwa istrinya tidak termasuk orang yang terselamatkan. Jadi istrinya ikut diajab gitu. Dan jika kita buka data Jibril teman-teman, jadi Jibril itu mempunyai 600 sayap, yang satu sayap yang keduanya gitu, itu ibaratkan timur ke barat gitu. Ke barat. Jadi ibarat dari timur, jadi lebarnya gitu, dari satu sayapnya juga dari timur ke barat. Jadi waas gitunya gitu, ketika mengepakkan gitu. Nah pada saat itu dibukalah pintunya sama Jibril. Jibril pun mengepakkan sayapnya, buta langsung dah. Kaum Sodom itu buta langsung. Malaikat Jibril mengangkat dari bawah tanah di bawah gitu, diangkat ke atas gitu. Atau langsung dibalikan gitu, dan itu menjadi kubangan gitu, puing-puingnya teh gitu. Dan itu teh ada 2 pendapat gitu, ada yang mengatakan dengan cara seperti yang tadi, dan yang kedua itu gunung meletus gitu. Jadi di ajamnya itu ada 2 pendapat, dan ketika dibalikan gitu, jadi kubangan gitu. Dan itu kalau misalkan kita pengen lihat puing-puingnya itu berada tepatnya di negara Yordania. Nama lautnya Laut Mati gitu. Nah Laut Mati yang kalau kita berenang tuh di laut itu tanpa pelampung pun kita bisa ngambang gitu di laut itu teh, Yordania gitu. Belum. Nah yang mungkin ini ya teman-teman juga belum mengetahui bahwasannya Indonesia juga pernah diajab seperti ini gitu. Tepat setelah kemerdekaan teman-teman, 5 tahun setelah kemerdekaan, di Banjarnegara, Wonosobo, Dieng. Nah itu ada salah satu desa gitu, desa Dukuh Lagetan, kalau nggak salah Dukuh Lagetan, itu pernah diajab seperti yang sama. Jadi di sana itu ada gunung yang namanya tuh Gunung Pengamun-ngamun. Pada waktu malam hari di desa itu mengadakan sebuah pesta, dan di situ tuh pesta
gay nu kayak pesta gay terus apa LGBT lah lebih terus jina minum homer gitu. Minum homer jadi pas waktu subuh itu teman-teman itu yang bercerita adalah orang-orang yang di desa sekitarnya. Jadi bukan desa Dukuh Lagetan, tapi desa yang dekat dengannya gitu. Jadi pas waktu subuh itu puncung gunung gitu, moncongna gitu gunung itu terbang, jebret gitu guys. Indosiar. Itu dari informasi yang didapatkan bahwasannya yang meninggal itu 400 lebih di situ. Di desa Dukuh Lagetan, Wonosobo, Banjarnegara, Dieng gitu. Naudzubillah ya teman-teman, ketika kita gitu melihat gitu dari sisi sejarah dan yang lebih mirisnya gitu, karena saya juga baru tahu ya bahwa di Indonesia juga pernah terjadi gitu seperti itu gitu ya di Wonosobo itu, dan itu tepat setelah kemerdekaan Indonesia 5 tahun kemerdekaan Indonesia gitu ya. Mungkin itu ya mungkin itu yang bisa disampaikan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kata ataupun perbuatan. Jadi ngomong. Dan sekalian juga gitu mohon maaf apabila saya gitu ketika di sini ya sering berinteraksi dengan teman-teman gitu. Bisi aya dosa nu teu kahaya gitu. Hapunten pisannya gitu karena sejatinya manusia itu tempatnya salah gitu. Dan ya minta maaf lah pokoknya. Ya mungkin itu saja, ditutup saya dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi bobok.